tema renungan saat teduh kita dengan judul Keperkasaan Tuhan. Keperkasaan Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 106 ayat pertama sampai dengan kedua. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami bersyukur kami punya kota benteng yang teguh, dasar yang teguh, tempat sandaran dan labuhan hati kami, yaitu Allah yang Maha Perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan perenungan yang akan kami terima hari ini. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, keperkasaan Tuhan. Ada banyak sebutan nama-nama yang diberikan kepada Tuhan. Salah satunya yang kita temukan pada ayat ini yaitu keperkasaan Tuhan. Sewaktu kita memahami tentang kemahadahsyatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kemahatauan Tuhan, dan di sini kita belajar tentang keperkasaan Tuhan. Keperkasaan seringkali diidentikan dengan peperangan, dan biasanya keperkasaan dikenakan kepada panglima perang, dianggap sebagai yang terbaik. Dari semua jajaran prajurit yang sedang akan berperang, dia diangkat sebagai panglima, dan tentunya hanya orang-orang yang perkasa yang akan ditempatkan sebagai pemimpin. Makna perkasa yang lebih jauhnya lagi adalah dia adalah yang terbaik dan memiliki kemampuan di atas rata-rata, bahkan kemampuan yang sulit untuk dimiliki oleh pihak lain untuk bisa setara dengan dirinya. Itulah keperkasaan. Keperkasaan adalah sebuah kekuatan, kemampuan, apalagi itu berbicara tentang keperkasaan Allah yang tanpa batas, tanpa limitasi, tanpa ujung. Keperkasaan yang waktu dinyatakan tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa letih, tidak pernah akan surut atau berkurang, apalagi hilang. Itulah Allah yang Maha Perkasa. Sehingga karena Allah yang Maha Perkasa, maka pujian yang di dalam ayat pertama dikatakan, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa selamanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Keperkasaan Allah pada ayat yang pertama digambarkan dengan dua hal, yaitu kebaikan Allah sebab Ia baik. Yang kedua adalah kasih setianya untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan baik, kemudian kasih setianya untuk selama-lamanya. Ada kebaikan dan kasih setia Allah yang tidak dibatasi waktu, sehingga kalimat di dalam ayat ini dikatakan adalah Allah itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Itulah keperkasaan Allah. Semua orang-orang perkasa, semua orang-orang hebat di dalam dunia ini, ada titik puncak keperkasaan, namun ada titik di mana yang bersangkutan akan rubuh dan semua kemampuan itu kemudian menghilang dari dirinya. Kita tahu dengan jelas ada presiden-presiden yang menjadi korban penembakan dan pembunuhan, salah satunya Presiden Amerika. Kalau sahabat perjalanan mengenal siapa itu Presiden Amerika yang mengalami pembunuhan dengan penembakan, silakan untuk memberikan komentar. Demikian juga semua aspek-aspek daripada pemimpin yang perkasa dimakan waktu, dimakan keadaan. Kita tahu dengan jelas banyak sekali pemimpin negara yang kemudian menjabat sampai 30 tahun lebih, ada yang lebih. Pada dasarnya kemudian akan diturunkan dari keperkasaannya. Kita mengenal akan presiden-presiden di negara tertentu yang sangat dominan, yang sangat otoriter. Pada akhirnya akan dilemahkan keperkasaannya karena berangsur dia menjadi tua, umur semakin bertambah, dan keadaan dirinya semakin berkurang, tidak akan sanggup lagi seperkasa dirinya sewaktu muda. Kalau kita boleh berkata, mengapa Allah kita perkasa? Karena Allah tidak mengalami masa tua. Karena Allah pun tidak mengalami kematian. Dan keperkasaan Allah pun tidak bisa direbut oleh siapapun juga. Maka orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tahu dengan jelas bagaimana menyadarkan diri dan hidupnya adalah kepada Allah yang perkasa. Orang-orang yang dekat dengan Allah sedang menyandarkan hidupnya kepada dinding yang kokoh, kepada labuhan hati yang terjamin. Sewaktu kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, meminta pertolongan dan pimpinan Tuhan, maka kita sedang menjadi orang-orang cerdas di dalam kehidupan ini.
Ada banyak tawaran untuk kita bisa bersandar. Mungkin tawaran dalam bentuk apapun juga. Namun karena dunia ini dunia yang mudah berubah, dunia yang rapuh, dunia yang kalau digoncang sedikit bangunan setinggi apapun, kesombongan sehebat apapun akan runtuh dalam waktu yang singkat. Sewaktu diperhadapkan dengan keperkasaan Allah, betapa luar biasanya Allah yang Maha Perkasa. Betapa luar biasanya Allah yang memberikan janji penyertaan, kekuatan, tuntunan, dan semua yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita melihat dan memandang tentang Allah yang perkasa, mari kita belajar untuk menyerahkan seluruh problem hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Apakah ada kesedihan yang sedemikian mendalam yang tidak pernah sembuh sampai saat ini? Apakah ada kepahitan yang belum pulih sampai saat ini? Apakah ada kekecewaan yang kau rawat, yang kau simpan, yang makin hari bukan makin berkurang, namun makin bertumbuk? Makin bertumpuk, makin bertambah. Apakah kita mau datang kepada Allah yang Maha Perkasa? Apakah kita juga diperhadapkan kepada persoalan-persoalan yang sulit dikatakan kepada orang lain? Hanya dirimu sendiri yang berbicara dengan dirimu sendiri. Dan engkau hadir ke hadapan Allah. Engkau datang di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku datang ke hadapan-Mu. Inilah aku yang rapuh hadir di hadapan Allah yang perkasa. Inilah aku yang penuh dengan kelemahan. Aku hadir di hadapan Allah yang penuh dengan kekuatan. Aku yang penuh dengan salah. Aku yang penuh dengan kehilafan. Aku hadir di hadapan Allah yang penuh dengan pengampunan dan kasih, yang mau membalut kami kembali, memulihkan kami kembali, dan menjadikan kami bejana yang utuh, bukan bejana yang retak dan terpecah seperti yang kami alami sekian lama ini. Sahabat seperjalanan, sewaktu doa-doa tersebut diungkapkan, engkau sampaikan kepada Allah. Allah tidak pernah mengatupkan tangannya. Allah selalu membuka sepasang tangannya yang ajaib untuk menerima kita, untuk mengampuni kita, untuk memberikan kekuatan baru, sehingga engkau menjadi seperti burung Raja Wali yang sanggup terbang tatkala badai datang menghantam. Bukan engkau rubuh ke bawah, namun engkau akan terangkat ke atas. Biarlah kita boleh berkata seperti pemazmur dalam pasal 106 ayat yang pertama, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itulah janji Tuhan. Allah yang maha baik, dan Allah akan memberikan kasih setia untuk selama-lamanya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Inilah saat teduh yang kita terima hari ini. Engkau sedang diberitahu tentang keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujian kepadanya. Mari sahabat seperjalanan, kita menjadi pribadi yang kuat di dalam kerapuhan kita, karena kita menyandarkan hidup kita kepada Allah yang perkasa, Sang Penolong, Sang Pemberi jalan, yang membuka jalan kita yang tertutup menjadi terbuka, yang mengubah kegelapan hidup kita menjadi dalam keadaan terang benderang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk perenungan kebenaran firman Allah yang kami terima hari ini. Bersyukur untuk Allah yang kami sembah, Allah yang perkasa. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, bersyukurlah kita memiliki Allah yang maha perkasa, penopang, penolong, penyerta hidup kita saat dari sekarang sampai selamanya. Amin.